Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baren Beckham Noaban dengan NPM 2021 455 Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari mata kuliah utilitas bangunan. Saya mendapatkan luas lahan yaitu 5.000 meter persegi dengan KLB 6, KDB-nya 60%, bentuk bangunannya T, dan fungsi bangunannya adalah apartemen 3 kamar tidur. Di sini saya akan menjelaskan tentang data-data yang sudah saya kumpulkan mengenai untuk tugas besar dari utilitas bangunan. Di sini ada luas lahannya 5.000 meter persegi, KLB 6, KDB 60%, bentuk bangunannya T, fungsi dari bangunannya apartemen 3 kamar tidur, dan kebutuhan air per unitnya adalah 133 per unit. Di sini saya akan membacakan tentang hasil yang sudah saya hitung. Pertama, saya mendapatkan luas lahan terbuka di sini adalah 2.000 meter persegi. Jumlah lantainya sini saya mendapatkan 10 lantai. Luas total bangunannya adalah 30.000 meter persegi. Luas lantai dasarnya 3.000. Dan dari KDH parkir 30% saya mendapatkan 600 meter persegi. KDH saya mendapatkan 1.400 meter persegi. Dan untuk di parkir luar atau sirkulasi mendapatkan 24 meter persegi. Jadi luas lantai dasar adalah 2.400 meter persegi dan sirkulasinya 20%-nya adalah 480 meter persegi. Untuk unit kamar di sini mendapatkan 24 kamar per lantai. Jadi totalnya kalau dikali 9 ada 216 unit. Dan untuk jumlah orang di sini standarnya adalah 6,8 meter per orang. Jadi saya mendapatkan 375 atau sekitar 500 orang dalam satu lantai. Di sini saya juga menghitung air bersih dan saya juga menghitung air kotor. Saya juga menghitung sanitasi, terus dan saya menghitung juga penghawaan buatan, lanjut ke pencahayaan buatan dan penanggulangan kebakaran darurat, terus ada transportasi vertikal, habis itu ada penangkal petir juga saya hitung, dan tangga darurat juga saya hitung, serta yang terakhir adalah perhitungan tangga dan pipa vertikal air hujan serta pembuangan limbah sampah. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar kerja yang saya buat secara singkat. Pertama, di gambar pertama site plan. Di site plan ini seperti pada biasanya terdapat ruangan yang mendukung dari fungsi bangunan, yaitu ada ruang arsip, ruang keuangan, ruang manajer, ruang marketing, staff, administrasi, ada loker karyawati, karyawan, ada musola terutama penting, dan ada medical center, retail, lobby, ada resepsionis, ada ATM center, restoran, minimarket, dan untuk di sebelah kirinya, di sebelah ada loading dock, ada pantry, saya membuat juga kolam berenang di sini, ada juga ruang laundry, karaoke, gym, dan spa. Untuk tangga darurat di bangunan ini totalnya ada 3 tangga darurat dengan lift atau core ada 10 lift. 6 di atas dan di tengahnya ada 4 lift. Ada juga untuk area masuknya dari mulai memutari setengah lingkaran dan diawali dengan arah masuk basement dan keluarnya di sebelah sini. Oke, lanjut. Untuk di bagian belakangnya saya menaruh tempat untuk
parkir pengelola. Di sini ada parkir pengelola dan juga ada pintu aksesnya. Oke, lanjut ke gambar berikutnya, ada denah basement. Di sini denah basement seperti biasanya untuk garis warna merah untuk pola alur perjalanannya, mulai dari sini dan berakhir di sini. Dan di sini juga saya membuat parkiran mobil dan juga parkiran motor. Lanjut untuk gambar yang berikutnya yaitu denah lantai dasar. Denah lantai dasar seperti biasanya yang tadi sudah dijelaskan dari set plan, terdapat ruang-ruang penunjang untuk fungsi bangunan yaitu apartemen. Oke, kita lanjut lagi ke denah lantai tipikal 2 sampai 10 lantai. Di denah lantai tipikal ini saya membuat satu tipe saja, 3 kamar tidur dengan ukuran unitnya adalah 8 kali 10. Dengan 3 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 2 kamar mandi, ada tempat balkon untuk mencuci dan untuk bersantai juga, dan juga ada ruang kitchennya juga. Di sini totalnya di satu lantai ada 25 unit dan juga terdapat penunjang seperti lift barang dan SAF serta MEP dan lain-lain. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya ini adalah tampak kanan bangunan, saya membuatnya. Tampak bangunannya seperti ini, bisa dilihat. Oke, oke. Seperti itu, kita lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya saya membuat juga potongan AA. Di potongan AA, di sini saya membuat potongannya itu dari arah sini. Oke. Di potongan AA kita bisa lihat di sini saya memotong tangga, memotong lift dan bangunan-bangunan lainnya. Oke, lanjut di gambar berikutnya saya membuat skematik penangkal petir. Di skematik penangkal petir ini saya membuat di setiap sudut bangunan dan juga di antara core bangunan. Seperti ini contohnya. Oke. Lanjut ke gambar berikutnya. Di sini ada denah instalasi lampu lantai dasar. Di denah instalasi lampu dasar ini saya membuat cuma menggunakan dua tipe lampu, yaitu lampu downlight dan lampu SL. Di mana lampu downlight di lantai dasar berjumlah 68 dan lampu SL ada 23, serta saklar tunggalnya 36 dan saklar gandanya ada 18. Dari total keseluruhan ini sudah cukup untuk menerangi bangunan tersebut. Oke, lanjut ke gambar denah instalasi lampu lantai tipikal 2 sampai 10 lantai. Di denah instalasi lampu ini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan dua lampu juga, lampu downlight dan lampu SL. Lampu downlight berjumlah 150 dan lampu SL berjumlah 300. Saklar tunggalnya ada 150, saklar gandanya ada 57 dan meterannya ada 25, yaitu unitnya. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya kita masuk ke denah instalasi air bersih dan air kotor lantai dasar. Di denah instalasi air bersih dan air kotor, kita bisa melihat di legenda tersebut air bersih berwarna biru dan air kotor berwarna merah. Di warna biru ini untuk jaringannya mulai dari roof tank mengarah ke pompa, dari pompa disalurkan ke roof tank ground water tank, dari situ disalurkan lagi menuju meteran air dan disimpan di jaringan PDAM atau sumur artesis. Oke, di air kotor kita bisa lihat di sini jaringannya seperti pada umumnya, jaringannya menuju ke arah toilet dan juga tempat-tempat seperti pantry dan ruang bilas. Oke. Dan di sini juga, oh ya, ketinggalan di sini juga saya menaruh speed tank. Speed tanknya yaitu resapan dan speed tank biasa. Saya menaruhnya jauh di area air bersih di sisi bangunan sebelahnya untuk mencegah air tercemar dan lain sebagainya.
Oke, di gambar berikutnya kita masuk ke sama saja, tapi ini dana instalasi air bersih dan air kotor lantai tipikal 2 sampai 10 lantai. Di dana instalasi air ini sama seperti dana instalasi pada lantai dasar, dari roof tank menuju ke pompa menuju ke roof tank, ground water tank, dan disalurkan ke meteran air dan disimpan di jaringan PDAM atau sumur artesis. Ya, kalau untuk jaringannya seperti ini contohnya. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya kita masuk ke penghawaan buatan lantai dasar. Di penghawaan buatan lantai dasar saya menggunakan hanya AC saja, AC indoor, di mana saya meletakkannya satu-satu di setiap unitnya, tergantung dari besar ruangan. Seperti ini contohnya. Dan jumlah AC di lantai dasar itu berjumlah 32. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya yaitu penghawaan buatan di lantai tipikal. Di lantai tipikal ini saya menggunakan AC juga, AC indoor, di mana di setiap unitnya saya menggunakan 2 AC saja, yaitu di daerah ruang keluarga dan di kamar utama. Totalnya ada 50 jumlah AC dan meterannya ada 25. Seperti ini contohnya. Baik, kita lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya, ini ada dena instalasi hidran lantai dasar. Di dena instalasi hidran saya menerapkan di per 3 meter jaraknya untuk mempermudah dan penyebaran air bila mana terjadi kebakaran. Nah, seperti ini contohnya. Oke, jaringannya seperti itu. Lanjut ke gambar berikutnya yaitu dena instalasi hidran lantai tipikal 2 sampai 10 lantai. Sama seperti di lantai dasar, eh, penggunaan hidrannya cukup satu saja di setiap unitnya, dan untuk di daerah lobinya saya menggunakan sepertiga meter jaraknya. Oke, seperti ini contohnya. Lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya di sini saya membuat denah resapan air hujan. Itu ini bisa kita lihat legendanya seperti ini. Kalau lingkaran merah yaitu sumur resapan, kalau kotak berwarna kuning kolam resapan atau bak penampungan. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya, saya membuat skematik air hujan, di mana skematik air hujan ini kita bisa melihat, yaitu SR itu sumur resapan, KR itu kolam resapan, pipa saluran air hujan, warna hijau tua ini jaringan air hujan, hijau muda drainase, aliran air dari mobil basah, merah, P pompa, RD roof drain, FD floor drain, WT water trap, G gutter, dan air hujan berwarna coklat, recycle berwarna coklat tua, dan ada recycle di dalam kotak berwarna kuning, yaitu air dapat digunakan kembali, dan sebagainya. Pompa, roof tank, filter, siram tanaman. Ya, seperti ini contohnya. Jaringannya seperti ini, kita bisa lihat sama-sama. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya yaitu dana instalasi CCTV dan telekomunikasi lantai. Di sini saya menggunakan saya menggabungkan secara singkat saja yaitu telekomunikasi berwarna merah dan CCTV warna biru. Seperti biasanya dengan mudah saja CCTV taruh di setiap sudut bangunan, di setiap sudut ruang dalam bangunan tersebut, ada di pojok sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah,
di daerah-daerah pojok bangunan. Dan untuk telekomunikasinya saya buat di daerah garis jalan saja, garis jalan untuk mempermudahkan jaringan tersebut. Oke, simpel saja. Lanjut ke gambar berikutnya. Dana sama seperti sebelumnya, ini dana instalasi CCTV tapi di lantai tipikal 2 sampai 10 lantai. Untuk di denah ini sama saja, saya membuat CCTV di setiap sudut dari area lobby-lobbynya. Kita bisa lihat di sini di ujung kiri, di ujung kanan, atas bawah, tengah, dan sebagainya. Dan untuk jaringan telekomunikasinya saya buat di area lobbynya. Baik, ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya di sini ada denah tata suara dan pengolahan sampah lantai dasar. Kita bisa lihat legandanya warna biru, lingkaran itu tata suara, dan kotak berwarna merah pengolahan sampah. Untuk pengolahan sampah saya taruh di daerah-daerah yang sering pembuangannya sangat lumayan di setiap saatnya, itu ada di pantry, loading dock, pembuangan sampah, ruang estafet, dan sebagainya. Ada juga di daerah yang ramai pengunjung yaitu coffee shop, minimarket, restoran, dan di tempat medical center. Oke, seperti ini contohnya. Tata suara saya taruh di setiap pintu-pintunya, dalam pintu bangunan, pintu ruangan. Lanjut ke gambar berikutnya. Di sini saya membuat juga dengan tata surya pengolahan dan pengolahan lantai tipikal 2 sampai 10 seperti pada lantai tipikal sebelumnya. Lantai dasar sebelumnya saya buatnya cukup mudah, yaitu di pengolahan sampah, yaitu daerah jalan-jalan atau lobi sekitar bangunan, dan tata suaranya di setiap dalam bangunannya. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Di gambar berikutnya ini di sini saya membuat skematik transportasi vertikal, di mana berwarna biru ini adalah lift dan berwarna hijau toska ini adalah tangga darurat. Ya, seperti itu. Kita bisa melihat di sini jaringannya. Oke, untuk gambar terakhir, kita masuk gambar terakhir ya. Di sini ada denah pengaturan kebersihan luar gedung. Untuk petunjuknya adalah panah berwarna kuning itu petunjuk arah, dan kotak berwarna merah tempat sampah. Seperti ini contohnya. Saya menaruhnya di daerah dekat loading dock, dekat area parkir pengelola, dan dekat area basement masuk. Ini sirkulasinya untuk petunjuk arah. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dan penjelasan gambar dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi. Oh, ada kaki.